Pernah kebayang nggak ada perusahaan dapat suntikan dana fantastis dari investor, tapi duitnya malah didiemin aja? Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah misteri korporat yang seru banget di PT Sanur Hasta Mitra. Ini cerita soal uang ratusan miliar, rencana yang tiba-tiba jungkir balik, dan sebuah pertaruhan super besar buat masa depan perusahaan. Oke, kita lihat langsung angkanya. 164 miliar rupiah lebih. Wow, ini bukan angka main-main ya. Ini adalah kepercayaan penuh dari para investor yang berhasil didapetin perusahaan pada pertengahan tahun 2025. Anggap aja ini tuh bahan bakar roket super premium yang udah siap buat ngeluncurin perusahaan ini ke level yang bener-bener beda. Tapi, disinilah ceritanya jadi aneh. 6 bulan kemudian, uangnya kemana? Ternyata hampir gak disentuh sama sekali. Ratusan miliar rupiah itu cuma ngendap aja di rekening, gak dipakai sesuai rencana awal. Loh, ada apa ini sebenarnya? Dan datanya ini benar-benar bikin kaget. Coba lihat deh, sampai akhir Desember 2025, yang kepake itu cuma 3,39%. Sedikit banget kan? Artinya, lebih dari 159 miliar rupiah itu masih utuh di bank, nggak diapa-apain. Pertanyaannya jadi makin gede. Kenapa? Oke, biar kita ngerti teka-teki ini, kita harus mundur sedikit, kembali ke awal. Kita perlu lihat, apa sih sebetulnya janji perusahaan ini ke para pemegang saham waktu mereka minta dana segar ini. Jadi gimana caranya Mitina bisa ngumpulin duit sebanyak itu? Nah, mereka ini ngelakuin aksi korporasi yang namanya Rights Issue. Mungkin teman-teman lebih kenal dengan istilah HMETD. Gampangnya gini, ini tuh cara perusahaan nawarin saham baru ke investor lama. Biasanya sih dengan harga diskon, buat dapetin modal tambahan untuk ekspansi. Dan ini dia nih rencana awalnya. Jelas banget tertulis, semua dananya 100% itu dialokasikan buat modal kerja. Maksudnya, ya buat biaya operasional sehari-hari. Artinya, strategi awal mereka itu lebih ke jaga dapur tetap ngebul, biar perusahaan tetap jalan dan tumbuh pelan-pelan, bukan buat bikin gebrakan besar. Nah, sekarang kita maju ke bulan Desember 2025. Ada satu rapat yang super penting, di mana, boom! Seluruh alur cerita ini berubah total, 180 derajat. Dan inilah dia plot twist-nya. Rencana lama yang 100% buat modal kerja itu dibuang jauh-jauh. Para pemegang saham setuju buat ganti haluan. Fokusnya sekarang bukan lagi buat operasional harian, tapi beralih ke belanja modal atau capex. Jadi uangnya mau dipakai buat investasi besar-besaran, beli tanah, beli aset, bangun sesuatu yang baru. Ternyata, perubahannya itu nggak cuma soal uang loh, tapi juga soal orang. Buat ngejalanin visi yang benar-benar baru ini, ya butuh kapten kapal yang baru juga kan? Akhirnya, seluruh jajaran direksi dan komisaris yang lama diberhentikan dengan hormat, dan tim yang sama sekali baru didatangkan buat menahkodai perusahaan ini ke arah yang benar-benar beda. Oke, pasti Anda bertanya-tanya, kenapa sih harus ada perubahan sedrastis ini? Nah, untuk ngerti alasannya, kita perlu zoom out sedikit, kita lihat gambaran besarnya. Gimana sih sebetulnya kondisi perusahaan ini sebelum semua drama ini terjadi? Dan ini dia konteksnya. Kalau kita intip laporan keuangan 2024, wah ini lampunya udah merah. Pendapatannya turun, dan yang lebih parah, ruginya malah bengkak hampir 2 kali lipat. Ini sinyal yang jelas banget kalau model bisnis mereka saat itu lagi sakit dan butuh perubahan yang mendasar. Para investor di pasar saham juga pastinya ngerasain ini. Harga sahamnya, kayak naik roller coaster sepanjang tahun 2024. Coba bayangin, dari level paling rendah di Rp11 per lembar, bisa tiba-tiba loncat sampai Rp71. Ini nunjukin kalau pasar juga lagi bingung. Ada ketidakpastian yang besar banget soal masa depan perusahaan ini. Tapi, ini yang menarik. Di saat perusahaannya lagi berdarah-darah, di luar sana justru ada peluang emas. Industri pariwisata Indonesia lagi bangkit-bangkitnya setelah pandemi. Jadi ada dilema kan? Di dalam ada risiko tinggi, tapi di luar ada potensi pasar yang gede banget. Mungkin inilah yang dilihat sama para investor dan manajemen baru. Jadi, dengan rencana baru, kapten baru, dan dana perang yang siap digelontorkan, visi mereka ke depan ini kayak gimana sih? Visi baru ini ternyata gak dimulai dari nol sama sekali. Mereka udah punya aset yang keren banget loh. Contohnya The Santai, ini resort villa mewah di Bali. Nah, inilah fondasi kuat yang bakal jadi pijakan mereka buat rencana ekspansi yang besar nanti. Peta jalan barunya juga jelas banget, sangat konkret. Mereka sekarang beralih dari yang tadinya cuma biayain operasional jadi membangun aset fisik. Rencananya jelas, mengakuisisi tanah dan bangunan baru, lalu mengembangkan bank tanah seluas 4 hektar yang udah mereka punya di Sanur. Ini baru namanya gebrakan. Nah, pertanyaannya sekarang tinggal satu.
Dengan pemimpin baru yang fresh, strategi baru yang fokus ke aset, plus amunisi 159 miliar rupiah yang siap ditembakkan, apakah semua ini cukup buat membalikan keadaan dan bikin perusahaan ini untung lagi? Well, cuma waktu yang bisa jawab.